Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11A ingin mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari membran sel. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Citra Zalinda Kusuma Putri. Nama saya Sindia Jaka. Nama saya Safa Salsabila. Nama saya Saida Hamidur Rahman. Nama saya Rifai Fatri Iskandar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan mengenali apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada membran sel. Seperti pada gambar ini, kita bisa melihat yang pertama ada yang namanya glikoprotein. Apa sih glikoprotein itu? Jadi glikoprotein adalah protein yang memiliki rantai karbohidrat yang melekat pada permukaannya. Glikoprotein ini terletak di permukaan luar membran dan dia itu berfungsi sebagai tanda pengenal serta membantu aktivitas dan interaksi antar sel. Nah, selanjutnya yang kedua di sini kita mempunyai yang namanya glikolipid. Jadi glikolipid itu adalah lipid yang memiliki rantai-rantai karbohidrat yang melekat padanya. Lalu glikolipid ini terletak di permukaan luar membran. Nah, glikolipid ini fungsinya untuk membantu pengenalan sel serta membantu komunikasi dan interaksi antar sel. Nah, selanjutnya yang ketiga kita mempunyai di sini ada yang namanya protein perifer, yang dimana protein perifer ini tuh dia tuh nggak menembus membran sel, jadi dia tuh cuma menempel pada permukaannya, baik yang dalam maupun yang luar. Nah, jadi protein perifer ini berfungsi untuk menjaga bentuk sel dan dia itu untuk mendukung dan dia juga mendukung kerja protein membran yang lainnya. Baik, selanjutnya yang keempat di sini kita mempunyai yang namanya fosfolipid dan fosfolipid bilayer, yang dimana fosfolipidnya sendiri itu adalah penyusun utama membran sel. Dan fosfolipid ini mempunyai kepala dan ekor ya, yang dimana kepalanya ini adalah hidrofilik atau menyukai air dan ekornya ini adalah hidrofobik atau tidak menyukai air. Kepala daripada si fosfolipid ini menghadap ke bagian luar dan dalam sel, sedangkan ekornya berada di tengah-tengah membran. Dan fosfolipid sendiri ini fungsinya adalah sebagai pembatas antara bagian dalam dan permukaan luar, serta berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat. Yang kelima, di sini ada yang namanya kolesterol ya, yang dimana kolesterol ini terletak di antara ekor asam lemak di bagian tengah membran. Kolesterol sendiri ini fungsinya adalah menjaga kestabilan dan fluiditas membran, sehingga pada saat suhu tinggi tidak terlalu cair dan pada suhu rendah tidak terlalu kaku. Nah, yang keenam di sini kita ada yang namanya protein integral, yang dimana dia itu tertanam atau dia itu menembus membran dari bagian luar hingga ke bagian dalam, dan dia sendiri ini fungsinya itu dia itu untuk membantu transportasi zat, serta dia juga bisa berperan sebagai reseptor untuk menerima sinyal. Dan yang ketujuh dan yang terakhir di sini ada yang namanya protein saluran. Jadi protein saluran ini adalah protein yang membentuk saluran pada membran, sehingga saluran ini itu memungkinkan ion atau molekul melewati membran. Jadi itulah komponen-komponen yang terdapat pada membran sel. Oke, selanjutnya saya akan membahas struktur dari membran sel dan alasan kenapa letaknya bisa di situ. Nah, yang pertama adalah lapisan ganda atau fosfolipid. Letaknya menyusun kerangka utama membran, baik di bagian luar maupun dalam. Alasannya, karena kepala yang bersifat hidrofilik atau menyukai air menghadap ke arah bagian luar atau ke arah air, sedangkan ekor yang hidrofobik atau takut air berada di bagian tengah. Ini membentuk pelindung alami yang kedap akan air. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kolesterol. Letaknya disisipkan di antara ekor asam lemak yang ada di tengah membran. Alasannya untuk menjaga stabilitas membran agar tidak terlalu cair saat suhu sedang panas dan tidak membeku saat suhu sedang dingin. Nah, selanjutnya
Yang ketiga adalah protein integral atau transmembran. Letaknya menembus sepenuhnya dari luar hingga ke dalam membran. Kira-kira seperti ini nih gambarannya. Alasannya karena komponen ini berperan penting sebagai jalur transportasi molekul besar atau ion, serta menjadi reseptor sinyal kimia. Nah, selanjutnya yang keempat adalah protein perifer. Letaknya menempel longgar di permukaan luar atau di dalam membran. Alasannya agar bisa berfungsi sebagai enzim pendukung metabolisme dan sebagai penghubung sitoskeleton. Nah, yang terakhir adalah karbohidrat nih, yang terdiri dari glikolipid dan glikoprotein. Letaknya sendiri hanya berada di permukaan luar membran, seperti ini nih, berikatan dengan lipid atau protein. Kenapa bisa seperti itu? Karena komponen ini harus menghadap langsung ke lingkungan luar untuk bertindak sebagai tanda pengenal atau cell marker untuk mengatur interaksi antar sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari setiap struktur yang menyusun membran plasma. Yang pertama ada fosfolipid. Fosfolipid berfungsi membentuk bilayer atau lapisan ganda membran. Lapisan ini menjadi pembatas antara bagian dalam dan luar sel, sehingga membantu mengatur zat yang boleh masuk dan keluar dari sel. Nah, mengapa fosfolipid menjadi pembatas antara bagian dalam dan luar sel? Karena bagian kepala fosfolipid bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik, sehingga membentuk lapisan yang selektif terhadap zat tertentu. Yang kedua ada kolesterol. Kolesterol berfungsi menjaga kestabilan dan fluiditas membran. Nah, fluiditas ini apa sih? Fluiditas membran adalah kemampuan membran untuk tetap fleksibel dan dapat bergerak, tidak terlalu kaku maupun terlalu cair. Jadi, kolesterol membantu membran tetap stabil dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu. Yang ketiga ada protein integral dan protein saluran. Keduanya berperan dalam membantu transportasi zat keluar dan masuk sel. Selain itu, protein ini juga dapat menerima sinyal dan membentuk saluran yang memungkinkan ion atau molekul tertentu melewati membran. Yang keempat ada protein perifer. Protein perifer berfungsi membantu mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam komunikasi antar sel. Protein ini juga membantu mendukung kerja protein-protein lain yang terdapat pada membran. Baik, yang terakhir ada glikoprotein dan glikolipid. Keduanya berfungsi sebagai penanda identitas sel dan membantu sel mengenali identitas sel lainnya. Dengan begitu, glikoprotein dan glikolipid berperan penting dalam komunikasi dan interaksi antar sel. Glikoprotein dan glikolipid penting untuk mengenali sel, karena rantai karbohidrat yang terdapat pada permukaan membran berfungsi sebagai penanda atau identitas sel. Jadi, setiap komponen membran plasma memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama agar membran dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam pergerakan zat melalui membran plasma, serta menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk transfer pasif atau transfer aktif. Nah, peristiwa yang pertama yaitu osmosis. Contohnya adalah air, tanaman yang menyerap air dari tanah masuk ke dalam sel rambut akar. Contoh lainnya yaitu kismis yang direndam air menjadi mengembang karena air masuk ke dalam sel-sel kismis tersebut. Nah, kedua contoh peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut, sehingga air bergerak melalui membran semi-permeabel menuju bagian yang memiliki konsentrasi zat yang lebih tinggi. Peristiwa ini termasuk ke dalam transfer pasif karena pergerakan air tidak menggunakan energi ATP. Selanjutnya, difusi sederhana. Contohnya yaitu oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Contoh lainnya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru.
Molekul seperti oksigen dan karbon dioksida dapat melewati lapisan fosfolipid secara langsung dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kedua contoh tersebut termasuk ke dalam transport pasif karena zat bergerak mengikuti gradien konsentrasinya dan tidak menggunakan energi ATP. Berikutnya adalah difusi terfasilitasi melalui protein transporter. Contohnya adalah glukosa yang masuk ke dalam sel dengan bantuan protein transporter. Protein transporter ini akan mengikat glukosa, kemudian mengalami perubahan bentuk sehingga glukosa dapat berpindah melewati membran. Nah, peristiwa ini tetap masuk ke dalam transport pasif meskipun dia menggunakan protein, karena si glukosanya ini dipindahkan tidak menggunakan energi ATP dan tetap bergerak mengikuti gradien konsentrasinya. Selain protein transporter, difusi terfasilitasi juga dapat menggunakan protein kanal. Contohnya, ion natrium dan kalium melewati kanal ion, serta air melalui aquaporin. Protein kanal berfungsi seperti saluran atau pintu yang memungkinkan zat tertentu melewati membran. Peristiwa ini termasuk transport pasif, karena zat melewati kanal mengikuti gradien elektrokimianya dan tidak menggunakan ATP. Sekarang kita masuk ke dalam transport aktif ya. Salah satu peristiwanya adalah pompa natrium kalium. Pompa ini memindahkan ion natrium keluar sel dan ion kalium masuk ke dalam sel menggunakan energi dari ATP secara langsung. Energi tersebut digunakan langsung oleh protein pompa untuk memindahkan ion melawan gradien konsentrasinya. Karena menggunakan energi ATP secara langsung, maka peristiwa ini termasuk ke dalam transport aktif. Nah, yang terakhir nih, yaitu indirect active transport. Contohnya adalah masuknya glukosa ke dalam sel epitel usus bersama dengan ion natrium. Dalam proses ini, protein mengangkut glukosa tidak menggunakan ATP secara langsung. Namun, proses tersebut memanfaatkan gradien natrium yang sebelumnya dibentuk oleh pompa natrium dan kalium menggunakan ATP. Jadi, peristiwa ini tetap termasuk ke transport aktif, tetapi energinya digunakan secara tidak langsung. Oleh karena itu, disebut dengan indirect active transport. Nah, kalau direct active transport itu energinya digunakan secara langsung. Dan kalau indirect active transport itu energinya tidak digunakan secara langsung. Nah, dari beberapa peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa transport pasif itu meliputi osmosis, difusi sederhana, dan difusi terfasilitasi. Sedangkan transport aktif itu meliputi direct active transport dan indirect active transport. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas 2.1, yaitu soal beserta jawabannya. Untuk soal yang pertama, berdasarkan kemampuannya dalam berikatan dengan zat tertentu, ada dua bagian di struktur membran plasma. Apakah bagian tersebut? Nah, jadi teman-teman, di dalam membran plasma ada dua struktur yang bisa dan atau mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan zat yang lain ataupun air, ya. Struktur yang pertama itu ada hidrofilik. Dia itu suka sama air ataupun polar. Kenapa sih disebut suka sama air? Karena dia itu menghadap keluar dan ke dalam, yang dimana itu tuh langsung bersentuhan dengan cairan. Dan yang kedua, strukturnya itu ada yang hidrofobik. Dia ini takut sama air ataupun non-polar. Kenapa disebut takut sama air? Karena letaknya itu ada di tengah-tengah dan dia itu berhadapan. Jadi tidak ada yang langsung bersentuhan dengan air. Yang kedua, jelaskanlah komponen struktur membran yang dapat kalian identifikasi dari dua bagian struktur membran. Nah, dari dua bagian struktur membran tadi kita dapat mengidentifikasi ada 4 nih. Yang pertama yaitu udah pasti ada phospholipid bilayer. Dia ini kerangka dalam sebuah membran plasma, ya. Kepalanya ada di permukaan dan ekornya berada di dalam.
Yang kedua itu ada protein membran, dibagi menjadi dua, ada integral dan primer. Nah, kalau protein ini sebagai lalu lintas di sebuah membran, letaknya itu dia menempel pada fosfolipid. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol ini sebagai pengatur kekenyalan di sebuah membran sel. Dia itu berada di antara ekor dan asam lemak. Selanjutnya yang terakhir itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu adalah bagian yang di luar, jadi dia itu di permukaan si membran plasmanya. Tergantung letaknya, kalau dia menempel pada lemak atau lipid jadi namanya glikolipid, sedangkan kalau dia menempel pada protein jadi namanya glikoprotein. Dan soal yang ketiga, dapatkah kamu menjelaskan fungsi-fungsi spesifik dari komponen bagian struktur membran sel? Jawabannya tentu saja bisa, dengan mengingat 4 hal ini. Yang pertama ada di phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer itu fungsi spesifiknya agar kita dapat mengingatnya dengan mudah, kita harus mengingat bahwa dia adalah benteng yang melindungi dan menjaga sel. Ibarat sebuah balon yang menjaga gas-gas dalamnya, phospholipid bilayer juga menjaga membran plasma agar isinya tidak berhamburan dan tidak pecah mana-mana. Dan yang kedua itu ada membran protein, ada integral dan primer. Kalau protein atau membran protein kita dapat mengingat tol lalu lintas, berarti artinya ia adalah jalur transportasi tempat keluar masuknya zat. Dan yang ketiga itu ada kolesterol. Kalau kolesterol kita harus mengingat kalau dia itu stabilizer suhu, yang dimana dia itu menjaga suhu si membran plasma ini agar kalau kepanasan itu tidak terlalu cair dan kalau dingin itu tidak terlalu kaku. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu dibagi jadi dua yang tadi sesuai tempatnya. Ada glikoprotein yang menempel pada protein dan ada glikolipid yang menempel pada lemak. Kalau karbohidrat kita bisa mengingat ID card atau KTP, yaitu sebagai pengenal ya. Jadi karbohidrat ini itu sebagai pengenal agar dia tuh dapat mengetahui, oh ini bagian sel apa bukan, apakah ini kuman, apakah ini virus yang harus dibasmi. Nah, jadi dari ketiga soal di aktivitas 2.1 yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau untuk mengingat membran sel itu sangatlah mudah. Phospholipid bilayer itu bisa kita ibaratkan sebagai penjaga gerbang, dan protein itu bisa kita ibaratkan sebagai jalan atau tol masuknya warga atau zat. Dan yang ketiga itu ada kolesterol yang bisa kita ibaratkan sebagai penjaga suhu gerbangnya agar gerbangnya itu tetap stabil dan tidak rusak. Dan yang keempat itu ada karbohidrat sebagai penjaga terakhir untuk mengenali ID card ataupun KTP biar tahu nih kalau itu sel atau kuman atau virus. Nah, jadi kesimpulan akhirnya ialah membran sel itu bukan hanya pembungkus mati yang diam saja, tetapi adalah pelindung yang sangat pintar dan kuat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum